Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Jeki Sonda Bujang, kelas semester 4B, dosen pengampu Dr. Asti Putri Kartiwi, MPD. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan peserta didik. Langsung saja masuk ke materi. Poin pertama yaitu A. Pengertian pengelolaan peserta didik. Menurut Undang-Undang Sisdiknas, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik merupakan unsur inti kegiatan pendidikan. Di era persaingan antar lembaga pendidikan yang begitu ketat seperti sekarang ini, sekolah harus berjuang secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan peserta didik. Selanjutnya, keberadaan manajemen peserta didik sangat dibutuhkan di lembaga pendidikan karena siswa merupakan subjek sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu dan keterampilan. Di sini, manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus. Yang diatur secara langsung adalah segi-segi yang berkenaan dengan peserta didik secara tidak langsung. Kemudian, manajemen peserta didik itu bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas, yang secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan. Selanjutnya, ada tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. Yang A yaitu tujuan pengelolaan peserta didik. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan poin kedua yaitu B, fungsi pengelolaan peserta didik, yang mana di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu fungsi yang berkenaan dengan individualitas peserta didik. Dan yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Yang ketiga, fungsi berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu C, prinsip-prinsip pengelolaan peserta didik. Yang pertama yaitu manajemen peserta didik sebagai bagian keseluruhan manajemen sekolah, sehingga harus mempunyai kesamaan visi, misi, dan tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik harus mengemban visi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik tersebut. Dan yang ketiga, kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya bakat perbedaan. Selanjutnya, poin keempat, kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Dan yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik tersebut. Dan poin yang terakhir yaitu segala kegiatan yang diupayakan oleh manajemen peserta didik harus bersifat fungsional bagi kehidupan peserta didik sekolah maupun bagi masa depannya nanti. Selanjutnya D, langkah-langkah pengelolaan peserta didik. Ada 8 kriteria. Yang pertama yaitu sistem penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, kriteria penerima peserta didik baru. Dan yang ketiga, analisis kebutuhan peserta didik. Yang keempat, rekrutmen.
peserta didik. Yang kelima, seleksi peserta didik. Dan yang keenam, orientasi. Ketujuh, penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Dan yang ke-8, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai pengelolaan peserta didik. Mungkin apabila terdapat kesalahan kata dari saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.